Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalik minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang keutamaan bulan Muharram. Di awal tadi kita membaca sebuah ayat, tepatnya sebuah ayat yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah menginformasikan kepada kita inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra, bahwa bilangan bulan yang sudah diatur ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Dia menciptakan langit dan bumi itu ada sebanyak 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 di antaranya yang haram. Haram bisa berarti dimuliakan, bisa berarti dihormati. Dan memang ternyata kalau kita merujuk kepada sejarah, orang-orang Arab jahiliyah pun sangat menghormati bulan-bulan ini, yang mana pada bulan-bulan itu mereka tidak akan melakukan yang namanya peperangan, tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang mereka lakukan di bulan-bulan yang lain. Tentu pertanyaannya adalah, apa saja yang masuk dalam kelompok 4 bulan yang haram itu? Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari menyatakan bahwa 4 bulan itu thalathatun mutawaliyatun, 3 di antaranya itu berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara 1 bulan diantaranya itu berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab, bulan yang terdapat antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Karena kita tahu bulan dalam kalender Hijriah itu ada 12 bulan, diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab bulan ke-7, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya-tanya, kenapa bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu, atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 4 ini, dan keempatnya tidak berdekatan. Ada yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ada yang berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. Di dalam kitab Fathul Bari, salah satu kitab yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, di situ dinyatakan bahwa di antara hikmahnya, di antara rahasianya kenapa kemudian yang termasuk dalam bulan haram itu 4 bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Kita tahu bulan Muharram adalah bulan yang merupakan awal daripada penanggalan Hijriyah. Artinya dia adalah awal tahun. Kenapa awal tahun dimulai dengan bulan Muharram? Bulan haram, bulan yang dimuliakan, dihormati. Supaya kita memulai awal tahun kita itu dengan baik. Itulah sebabnya kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa salah satu alasannya, salah satu sebabnya penanggalan Hijriyah diawali dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, supaya kita banyak melakukan kebaikan pada bulan Muharram itu. Karena memang pada bulan-bulan haram itu dianjurkan kita memperbanyak kebaikan lebih dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Selain karena pahalanya dilipat gandakan, juga diharapkan mudah-mudahan dengan diawalinya tahun kita itu dengan kebaikan, mudah-mudahan berkah yang kita dapatkan pada tahun itu semakin baik dan semakin banyak. Lalu kemudian bulan Rajab. Bulan Rajab itu merupakan pertengahan tahun. Tadi kita mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan ke-7 pada penanggalan Hijriyah. Pertengahan tahun. Kenapa? Ibarat mesin yang sudah jalan jauh, ketika sudah diistirahatkan sebelum jalan perlu dipanaskan lagi. Artinya di pertengahan tahun itu kita perlu memanaskan, mengembalikan semangat kita dalam berbuat kebaikan. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa tahun itu ditutup dengan 2 bulan haram secara berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ulama kita menyatakan penanggalan Hijriyah atau tahun itu ditutup dengan 2 bulan haram secara berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, karena seyogianya, selayaknya segala sesuatu itu ditutup dengan kebaikan yang jauh lebih banyak. Mungkin itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat istimewa. Saya kira doa itu mengajarkan supaya segala aktivitas kita itu sebaiknya ditutup dengan kebaikan yang jauh lebih banyak dibanding yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di antara doa itu Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaq. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umri akhirahu, umurku yang terbaik, akhirahu adalah penghujungnya, wa khaira amali khawatimahu, amalku yang terbaik adalah penutupnya, wa khaira ayyami yaum alqaq, dan hari terbaikku adalah hari di mana saya bertemu, berjumpa denganmu ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali kepada yang pertama. Kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang pertama? Dan kenapa kita perlu banyak melakukan kebaikan di bulan Muharram, terutama di bulan Muharram? Karena seyogianya kita harus terus melakukan kebaikan, tetapi semestinya pada bulan-bulan haram kita jauh lebih banyak melakukan kebaikan, khususnya pada bulan Muharram sebagai awal tahun. Kenapa kita perlu melakukan banyak kebaikan di awal tahun itu? Seperti tadi yang saya ungkapkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kita perlu banyak melakukan kebaikan di bulan Muharram sebagai awal tahun. Mudah-mudahan setelah kita melakukan banyak kebaikan di awal tahun itu, kebaikan itu terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Lalu kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali memang menyatakan dalam kitab yang sama bahwa semestinya
ibadah tahunan seperti misalnya zakat mal itu sebaiknya dilakukan pada bulan yang haram, bulan yang mulia seperti misalnya bulan Ramadan atau bulan-bulan haram yang lain. Untuk apa? Supaya mudah-mudahan berkahnya jauh lebih banyak. Lalu kemudian yang terakhir, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam kitabnya Kitab Al-Hikam, beliau menyatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, siapa yang bersinar awalnya maka insya Allah bersinar pula akhirnya. Artinya kalau di awal tahun kita banyak melakukan kebaikan, mudah-mudahan di akhir hayat kita juga ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.